Selamat malam, salam sehat selalu. Gunakan masker setiap saat. Saya melepaskan masker ketika saat saya bersiaran. Di tengah ketidakpastian kapan virus corona berakhir, muncul secercah harapan. Pemerintah Indonesia dan perusahaan Sinovac Biotech asal Tiongkok menyepakati 50 juta calon vaksin untuk Indonesia. Vaksin ini diharap bisa menjadi jawaban untuk mengakhiri pandemi, sekaligus menyehatkan ekonomi. Inilah Rosi, vaksin tepat, ekonomi sehat. Bulk vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021. Kita semua agar bisa segera bangkit dari COVID-19 sesuai dengan timeline imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan. Kita harapkan insya Allah kondisi normal kembali itu akan muncul sehingga omset Bapak Ibu kembali normal seperti sebelum pandemi. Vaksin tepat, ekonomi sehat, itulah tema Rosi malam hari ini. Menteri BUMN yang bertugas sebagai Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Menlu Retno Marsudi mengunjungi dua negara, yaitu Hainan Tiongkok dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hasil kunjungan ke kedua negara ini membawa kabar gembira, yaitu komitmen 50 juta vaksin. Jika calon vaksin ini berhasil, kita akan mulai imunisasi massal awal tahun depan. Tapi dipilihnya vaksin asal Tiongkok untuk Indonesia juga menimbulkan sejumlah tanya. Mengapa pemerintah Indonesia memilih bekerja sama dengan Tiongkok, sementara negara-negara besar lainnya seperti Amerika, Inggris, Rusia juga memproduksi vaksin COVID-19? Untuk menjawabnya, sudah bersama saya Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir. Selamat malam Pak Erick. Malam. Boleh dibuka maskernya? Boleh, Kita memang terus berkampanye Pak Erick untuk memberitahu publik bahwa ketika kita bicara, memang kita melepaskan masker dengan jaga jarak. Tapi setelah itu kita tetap harus disiplin menggunakan masker. Kuncinya itu kok. Ya, terima kasih Pak Erick. Saya tahu Anda sibuk sekali. Pak Erick juga baru kembali dari Tiongkok dan juga UEA membawa kabar baik. Ada memang unsur berburu vaksin. Apakah memang perburuan vaksin ini demi ekonomi? Saya rasa tidak, karena kan jelas daripada komite itu ada strateginya. Indonesia sehat yang diutamakan, langsung juga ada program Indonesia bekerja, dan kita harapkan nanti setelah dua program ini jalan, Indonesia tumbuh. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sehat, ya salah satunya vaksin ini yang terpenting. Ya. Di Indonesia tumbuh, ya harus kita bantu rakyat termiskin, pekerja yang susah, dan lain-lain harus dibantu. Dan insya Allah kalau dua program ini sudah jalan, nanti Indonesia tumbuh kembali. Nah, ini yang kita nggak mau kebalik-balik. Gitu. Ya. Apa ini juga jawaban atas keheranan Presiden melihat masyarakat itu cemas karena sering melihat orang nggak pakai masker atau masyarakat yang nggak disiplin. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa memang satu-satunya jalan mengakhiri pandemi ini ya memang vaksin. Saya rasa iya dan tidak. Kita selalu mengingatkan masyarakat kalau memang mereka mau aman ya harus menjaga dirinya sendiri dan diri keluarga yang mereka cintai. Itu yang paling utama. Karena vaksin ini juga kan hanya bisa bertahan 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi bukan kita disuntik vaksin seumur hidup. Walaupun awalnya kita berpikir seperti itu. Sekali disuntik habis itu selamanya. Awalnya, tapi ternyata memang ini COVID-19 ini luar biasa. Ini semua negara mengalami, belum pernah terjadi hal seperti ini di mana kesehatan mengganggu daripada kehidupan masyarakat, langsung ke ekonomi, bahkan ke depan bisa moneter. Ini luar biasa. Dan makanya kalau
kita lihat apakah formula terbaik, tidak ada. Kita masing-masing mesti mencari formula dan saya yakini Indonesia sudah kepada track yang benar. Oke. Pak Erik, kenapa Tiongkok? Apa memang lebih murah? Tidak, jadi begini. Awalnya memang kan sejak bulan Maret waktu itu ketika kita mengetahui COVID-19 ini benar-benar sampai Indonesia gitu kira-kira. Karena itu kami kebetulan di BUMN pada saat akhir tahun kemarin sedangkan mengkonsolidasikan yang namanya industri daripada kesehatan yang ada di BUMN. Apakah yang namanya rumah sakit, apakah juga yang industri obat-obatan seperti biofarma, kimia farma. Di situ kami ternyata mempelajari, oh ternyata, ya saya juga nggak tahu kan, oh biofarma itu bisa buat vaksin 15 macam dengan kapasitas 2 miliar. Oh jangan-jangan nanti yang namanya COVID-19 juga perlu vaksin. Nah selain kita diobatin kan gitu, ini kan teorinya sama. Vaksin itu digunakan kepada orang yang supaya sehat supaya jangan sakit gitu kan. Kalau obat bukan itu obatnya. Obat orang yang sakit supaya sehat. Nah karena itu kita bilang ke Bio Farma kalau gitu kita coba tingkatkan kapasitas 100 juta waktu itu. Dan alhamdulillah jadi terus ditingkatkan lagi 150 jadi 250 juta di akhir tahun. Nah karena itu kita juga langsung ada penjajakan dengan banyak industri kesehatan. Baik dari Amerika, Eropa, Asia. Ada itu ya? Karena kita belum bisa bikin kan. Karena yang tampak dari luar, maaf Pak Erik, kayaknya Indonesia itu udah pasti sama Tiongkok aja. Seperti juga dengan proyek-proyek lainnya. Kalau kita lihat dari black and white, kita kontak awal itu dengan banyak negara, bukan Cina yang pertama. Kita kontak WHO, kita ikut bekerja sama dengan CEPI, kita juga bekerja sama dengan Melinda Bill Gates Foundation melalui salah satu platformnya, kita lakukan itu semua. Nah cuman memang kebetulan kita lihat apa yang dilakukan Cina sangat terdepan. Karena mungkin kan mereka kena duluan. Mereka kena di akhir tahun kemarin. Nah dari situ kita coba kontak beberapa perusahaan yang ada di Cina. Terakhir kita mendapatkan juga UAE, G42 bisa juga melakukan. Nah langsung kita lakukan kontak-kontak. Tetapi kemarin memang ya terima kasih hubungan Bapak Presiden dengan pimpinan kedua negara dan juga Indonesia dengan kedua negara kita coba lebih agresif karena begini. Karena jangan sampai kita ini ya udah kita tunggu aja. Tapi ternyata kan WHO bilang kebutuhan vaksin dunia itu 16 miliar ya untuk 3 tahun ke depan. Sedangkan total produksi dunia mungkin saya salah angkanya. Mungkin ya nggak lebih dari 4-5 miliar. Berarti kan ada shortage, ada kekurangan. Memang WHO sempat mengingatkan jangan sampai ini ada hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa ya kita coba lebih agresif. Jemput bola. Ya jemput bola. Supaya jangan ketinggalan kereta. Iyalah. Kan walaupun gimana kalau ada apa-apa dengan bangsa kita yang rugi kita juga ya tidak ada salahnya kita agresif berinovasi sambil menunggu vaksin merah putihnya. Karena ini kan sebenarnya jangka pendek. Jangka panjangnya ya kita mesti vaksin mandiri tentunya. Pak Erik, kan kita bahas untuk memudahkan, ini kan sangat teknis soal vaksin ini. Tapi untuk memudahkan apa yang dilakukan oleh Bio Farma di Bandung, uji klinis 1, 2, dan sekarang 3, itu kan sesungguhnya sudah dengan Sinovac. Ya kan? Nah tetapi ada kemudian, dan sekarang ada kabar baik bahwa kita sudah mendapatkan komitmen dengan Sinovac. Tapi juga ada ahli biomolekuler, misalnya saya sebut Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, yang mengingatkan semua pihak untuk tidak terlalu bereuforia atau berharap berlebihan terhadap vaksin Sinovac yang masih uji klinis fase 3. Karena tidak ada jaminan bahwa uji klinis fase 3 ini akan berhasil membawa efek proteksi. Semua peneliti yang terlibat dalam uji klinis ini tidak ada yang berani menjamin. Bagaimana Pak Erik menjawab bahwa keinginan kita untuk jemput bola ini tidak menjadikan bangsa Indonesia kelinci percobaan? Tidak, karena begini. Kalau kita dibilang kelinci percobaan kan Sinovac sendiri uji coba nggak di Indonesia saja. Ada 5 negara lain, ada Brazil, ada Bangladesh, sama juga G42 uji coba klinis ketiga di
UAE di United Emirates Arabs, yang dimana dia 45.000 relawan dan 85 suku bangsa. Karena itu kita juga kemarin meminta Kepala BP POM Indonesia, Ibu Penny, sekarang masih di UAE kalau nggak salah, untuk segera berkoordinasi dengan BP POM yang ada di UAE untuk memastikan uji klinis ketiga di UAE juga baik. Nah, karena itu kita kerjasama tidak dengan China tapi juga UAE. Iya, tapi pertanyaannya kan Pak Erik, yang misalnya di Bio Farma ini kan dengan Sinovac belum selesai uji klinisnya, tapi kan kita sudah punya komitmen. Kemarin alhamdulillah Prof. Kusnadi, saya tidak mau peta komplit karena bukan ahlinya. Selama sekarang sudah hampir 2 minggu uji klinis, tidak ada dampak-dampak yang tidak baik. Semua berjalan baik. Tidak terlalu berisiko kah Pak Erik bahwa uji klinis belum selesai dengan calon vaksin dari Sinovac, tetapi kita sudah terlalu melangkah jauh untuk berkomitmen membeli vaksin dari Sinovac? Saya rasa tidak, karena kan kalau kita bicara uji klinis ketiga itu adalah uji klinis yang sudah aman langsung ke manusia. Bahkan kalau kita lihat Rusia sendiri sekarang ingin bekerja sama dengan Indonesia, karena mereka sudah melakukan uji klinis juga walaupun masih tertutup di negaranya. Tetapi kalau saya melihatnya begini, bahwa Indonesia ini negara yang terbuka. Kita terbuka kerjasama dengan siapapun. Tetapi yang mesti dipastikan apa yang kita lakukan ini sekarang jangka pendek dan menengah. Jangka panjangnya harus punya vaksin sendiri kita yang namakan vaksin merah putih. Nah, cuman kalau sekarang ya ini teori saya juga, mohon maaf kalau saya salah. Ibarat kita perang. Minggu depan katanya dikasih bom. Tapi hari ini musuhnya di depan mata. Ya bambu runcing pun jadi. Nah, tetapi tentu semua dengan perhitungan-perhitungan yang baik. Ya, perusahaan yang kita kerjasamakan adalah perusahaan yang sudah uji klinis 3, bukan uji klinis 1 dan 2. Yang ketiga itu sudah manusia. Termasuk kenapa kita juga berani bekerja sama dengan UAE, G42, karena mereka sudah melakukan uji klinis ketiga dan 45.000 relawan dan 85 suku bangsa. Dari race yang berbeda. Jadi Pak Erik di sini ingin mengatakan bahwa kecepatan berburu vaksin ini tidak akan mengorbankan bangsa Indonesia atau menjadikan masyarakat Indonesia kelinci percobaan. Jangan. Justru itu yang kita pastikan, kita bekerja sama dengan yang sudah tahap-tahap uji klinis 3. Bukan mengambil resiko. Baik, Pak Erik, kita akan lanjutkan lagi. Kabar baik, vaksin dan imunisasi massal sudah di depan mata. Bagaimana desain pemberian vaksin? Kami kembali saat lagi.